Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. M. Rakib Jamari. Sekarang berada di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Nah, saya sekarang ini di dalam mobil ini menyambung cerita saya waktu mengajar di SMA kira-kira 34 tahun yang lalu, dan kemudian juga yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Saya dari SMA 4 Jalan Bambu Kuning, Pekanbaru, saya berpindah mengajar ke SMA 12. Nah, di SMA 12 Pekanbaru, SMA 12 itu di Sukajadi, Jalan Nusa apa itu namanya. Nah, di SMA 12 itu saya mengajar lebih kurang 3 tahun. Nah, di SMA 2 ini saya kedatangan sahabat saya, guru-guru yang pindah juga dari SMA 4. Yang pindah dari SMA 4 ke SMA 2 itu pertama Marhusa Nababan, guru fisika yang dia adalah juga pendeta. Dan kemudian pindah lagi mantan guru agama namanya Ratni Maspar, pindah juga ke SMA 2. Dan ada beberapa orang guru yang lainnya yang pindah ke SMA 2 dari SMA 4. Nah, sampai di SMA 2 saya juga menerapkan anak-anak supaya memakai kerudung khusus waktu belajar agama. Akan tetapi anak-anak banyak yang suka memakai kerudung jilbab itu di luar mata pelajaran agama juga dipakai, dan itu tidak menjadi masalah. Cuma karena masih baru, menjadi perhatian dari guru-guru yang lain. Nah, rupanya di SMA 2 ini waktu itu ada dibuat SMA baru, SMA 12 di Panang. Baru rasanya belum sampai 3 tahun saya di SMA 2 sudah mau dipindahkan SMA 12. Lihat SK-nya langsung sudah keluar. Akhirnya terpaksa diterima. Setelah saya terima, lalu tinggallah murid-murid saya di SMA 2 ini. Nah, murid-murid saya yang tinggal ini pakai jilbab semuanya. Yang kelas saya mengajar itu kalau nggak salah 6 kelas itu pakai jilbab semuanya. Setelah saya pergi ke SMA 12, apa kata guru-guru yang tinggal? Pak Rakib kan tidak di sini lagi, sudah pindah ke SMA 12. Mengapain kalian pakai kerudung? Buka saja jilbabnya. Ternyata anak-anak itu tidak mau membuka jilbabnya. Guru-guru yang lain bercerita kepada saya di koperasi SMA 12. Katanya, Pak Rakib, sudah kami suruh anak-anak ini membuka jilbabnya. Kata kami, Pak Rakib kan tidak di sini lagi, kenapa masih dipakai kerudungnya? Ternyata anak-anak ini kukuh memakai kerudungnya bukan karena mengharapkan nilai dari Pak Rakib. Kenapa? Soal nilai memang saya angkat nilainya. Nilai pendidikan agama kalau dia sudah pakai kerudung itu nilainya 9, 10. 10 ya jarang gitu ya. Tapi 89, 9 pada umumnya nilainya, walaupun hasil akademisnya kurang begitu baik. Mengapa demikian? Karena nilai bagi saya mengandung nilai pendidikan juga. Nah, pada pendidikan agama, nilai moral, akhlak itu lebih tinggi daripada nilai akademis. Jadi yang saya tinggikan nilainya itu adalah nilai karena moralnya itu, akhlaknya yang baik. Nah,
teringatlah saya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika masih di SMA 4 itu ada mantan guru agama namanya Ratni melapor kepada Idris Samad di Departemen Agama waktu itu sebagai pengawas pendidikan agama. Dilaporkannya katanya bahwa saya memaksa-maksa murid agar memakai jilbab. Nah, padahal saya tidak memaksa, saya hanya membujuk berdakwah. Nah, ketika saya pindah dari SMA 4 ke SMA 2, rupanya Ratni Maspar ini juga pindah ke SMA 2. Tapi ketika di SMA 2 dia sudah mau memakai kerudung. Walaupun kerudungnya itu basa-basi, artinya hanya ditaruh saja di kepala, kadang-kadang tanggal, kadang-kadang tidak. Waktu di SMA 2, di SMA 4 dia memang tidak pakai sama sekali. Setelah di SMA 2 maulah dia memakainya. Apalagi seiring dengan bertambah usianya dan kemudian guru-guru kiri kanan yang bukan guru agama sudah mau memakai jilbab. Masa dia mantan guru agama tidak mau memakai jilbab? Mengapa saya sebut mantan guru agama? Karena dia sarjana mudanya dari UIN, dari IAIN waktu itu. Dari sarjana muda dia untuk mengambil S1 ke UNRI, dia ini mengambil sosiologi. Jadi S1-nya itu sosiologi. Ketika dia diangkat menjadi guru SMA, dia tidak lagi menjadi guru agama, tetapi menjadi guru sosiologi. Dia memakai rok singkat, seksi. Ketika ditanya orang, kok begini pakaiannya? Jawabannya, saya bukan guru agama lagi, saya sudah guru sosiologi. Dia merasa tenang, merasa girang, dan merasa enak memakai pakaian yang seksi-seksi, yang menyolok, yang sangat menarik perhatian. Itulah kisah mantan guru agama yang saya hadapi ketika saya menjadi guru agama di SMA 2. Nah, kemudian di SMA 12 setelah saya pindah ke sana, itu saya hanya mengajar 8 bulan di SMA 12 Panam. Nah, setelah sampai 8 bulan saya di sana, ada panggilan untuk tes menjadi guru unggul, guru SMA Plus. Tesnya itu di Caltex. Kalau sekarang namanya Sepron. Yang mengetesnya itu adalah guru UI. Dosen-dosen dari UI psikologi. Diteslah di Sepron atau di Caltex itu. Psikotes, wawancara, dan banyak lagi tes-tes lainnya selama 3 hari. Nah, setelah lulus di sana, saya dipindahkan ke SMA Unggul Provinsi Riau tahun 97, 98. Nah, tahun 97 itu ditetapkanlah saya sebagai guru unggul yang akhirnya disebut guru SMA Plus. Anak-anak di sekolah unggul tadi dinamakan anak-anak SMA Plus. Mulai dari sekarang, mulai saat itu tidak disebut lagi sebagai SMA unggul, tapi disebut sebagai SMA Plus. Nah, di SMA Plus ini saya mengajarkan pendidikan agama, tidak hanya mengajarkan tentang akidah agama Islam, tapi saya perbandingkan juga dengan akidah agama-agama lain, mulai dari Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, apalagi Islam. Lima-limanya itu saya sampaikan, padahal itu tidak ada di dalam kurikulum. Mengapa saya tambahkan itu? Saya anggap bagian dari pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan tantangan. Karena pada waktu itu tantangannya di mana-mana saya mendapat berita begitu padatnya atau begitu semaraknya program-program westernisasi. Jadi untuk menjawab tantangan westernisasi ini,
ajaran barat, agama barat, budaya barat, westernisasi dan kristenisasi. Nah, lalu saya jawab melalui pengembangan kurikulum di SMA Plus. Bertemulah dengan seorang anak yang bernama Alno. Dia ini mengkritik saya sebagai guru. Katanya, masa kita belajar agama dipelajari juga sedikit agama-agama lain, padahal Bapak ini guru agama Islam, kok dipelajari juga agama lain sedikit, ambil dari kitab Taurat, satu ayat dari Injil, ayat dari kitab Beda juga, dari kitab Tripitaka kok diambil. Nah, dari pertanyaan seperti itu saya jawab, wahai Ananda semuanya di SMA Plus, bahwa kalian sekarang ini berada di sekolah unggul, sekolah plus. Jadi mata pelajarannya haruslah plus juga. Kalau hanya belajar apa yang ada di buku sesuai dengan kurikulum, itu kalian tidak ada plusnya, tidak ada nilai lebihnya. Sekarang yang Bapak ajarkan ini adalah pengembangan kurikulum sekaligus nilai lebihnya. Itu bedanya kalian belajar di sekolah unggul dengan sekolah yang tidak unggul, di sekolah yang plus dengan yang tidak plus. Nah, karena kalian di sekolah plus, sekolah unggul, Bapak ajarkanlah mata pelajaran agama yang lebih unggul daripada mata pelajaran yang lain, sesuai dengan ilmu yang Bapak dapati. Waktu itu saya baru menyelesaikan SH saya. Jadi gelar saya waktu itu Doktorandus Muhammad Rakib SH. Selesai SH-nya waktu SMA Plus. Tapi setelah itu saya mengambil pula gelar MA. Nah, jadi ceritanya murid saya ini mengkritik saya, mengapa diajarkan juga tentang akidah agama lain sebagai perbandingan. Tentang Islam saja sudah cukup. Al-Quran saja dipelajari tak cukup-cukup umur. Ini dipelajari pula agama orang lain. Nah, waktu itu dia mempengaruhi kawannya, dan kawan-kawannya itu pun terpengaruh. Iya, salah Pak Rakib ya. Ya, saya memberikan penjelasan sekedarnya saja. Lalu apa yang terjadi? Tamatlah si Alno tadi dari SMA Plus, jurusan IPA. Dan dia masuk ke Medan, jurusan kimia di USU. Sampai di sana rupanya hanya dia 2 orang saja yang muslim di dalam satu fakultas itu, yang lainnya non-muslim. Setiap hari dia diajak-ajak untuk acara-acara agama mereka non-muslim di Medan. Nah, waktu itulah dia teringat kepada ilmu yang saya berikan, akidah Nasrani, ajaran Kristologi. Baru dia teringat, untuk menjawab tantangan ini, itulah dahulu yang diajarkan oleh Pak Rakib waktu di SMA Plus. Rupanya ini tantangan yang dihadapi. Baru dia tahu setelah tamat dari SMA, berada di tempat yang suasananya berbeda. Dahulu di tempat yang mayoritas muslim. Nah, sekarang dia berada di Medan, di lingkungan sekolahnya dan lingkungan tempat tinggalnya itu mayoritas non-muslim. Setiap hari dia diajak-ajak memasuki agama mereka. Lalu dia apa yang akan menjawab? Teringatlah dia kepada yang saya terangkan sedikit ayat Injil tentang jilbab, tentang haramnya babi, tentang Allah satu-satunya Tuhan, misalnya dalam kitab Yohanes 17 ayat 3. Kamu mengenal Allah satu-satunya Tuhan, dan kamu mengenal Nabi Isa yang diutus, atau Yesus yang diutus. Kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah yang teringat oleh si Alno itu. Dan kemudian ada beberapa catatan ayat-ayat yang lainnya. Umpamanya ayat-ayat tentang Eli Eli lama sabachthani, kitab Matius pasal 27 ayat 46. Dicarinya lagi, tapi catatan-catatannya itu tidak lengkap. Lalu dia menyesal, mengapa saya tidak
catat lengkap-lengkap dulu dengan Pak Rakib. Bapak ini mengajarkan nilai plusnya di situ katanya. Dia cari lagi, dia telepon temannya, juga tidak lengkap. Akhirnya pergilah dia ke perpustakaan, masih perpustakaan di Pekanbaru, di Gramedia. Nah, dia sedang mencari-cari buku itu, bertemu dengan saya. Saya katakan, ini Alno ya? Iya, rambutnya sudah panjang. Di mana kamu sekarang? Di Medan, Pak. Masuk kuliah apa? Dan kimia. Oh, saya masuk di sana, Pak, katanya. 2 orang saja kami yang muslim pada jurusan IPA itu. Yang lainnya non-muslim. Dan saya menghadapi tantangan seperti Bapak katakan waktu di SMA Plus dulu. Tapi catatan saya tentang kuliah, pelajaran Bapak berikan tidak cukup. Ini saya mencari buku di Gramedia. Saya masih teringat katanya buku yang Bapak sarankan waktu itu. Bukunya berjudul The Choice. The Choice itu adalah buku The Choice Between Islam and Christianity. The Choice Between Islam and Christianity. Artinya buku pilihan antara Islam atau Christianity, Kristen, Nasrani. Nah, dicarinya buku itu di Gramedia, dan kebetulan dia bertemu dengan buku karya Ahmad Deedat itu. Nah, dia baca dan dia masih ingat dan bertemu pula dengan saya di Gramedia itu. Dia mengucapkan terima kasih, katanya ini mendapat bekal dan dia menghadapi tantangan yang seperti saya terangkan waktu kuliah, waktu belajar di SMA Plus. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, memang anak kita di SMA, bahkan di SMP, harus diberikan bekal akidah yang mantap. Akidahnya, diperbandingkanlah akidahnya. Kalau kita sudah perbandingkan, itu mantap nanti. Nah, lalu apa yang terjadi? Itu yang terjadi nanti, anak kita mampu menghadapi tantangan. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga Allah meredai kita semua. Dan kita berangkat. Kemana sekarang? Mana kita sekarang? Udah lengkap? Udah? Udah dikasih di situ kan. Kemudian udah nggak kasih NPWP dengan fotokopi KTP. Itu disuruhnya minta ke BKD. Apa tuh SK tuh? Lah minta? Boleh aku minta ke situ. Aku tanya, belum siap Bu, kapan siapnya? Saya tanggal 1 Mei itu udah pensiun. Kan disuruh setahun menjelang itu Bu, Ibu terlambat. Kapan siapnya? Bulan depan. Jadi kalau bulan depan tuh saya masih datang ke sekolah, enggak. Gaji macam mana? Berarti gaji Ibu besok dirapel. Pensiun tuh. Berarti aku kan bulan besok nak terima gaji dah tu. Tapi dirapel nanti waktu pensiun, biar. Iya, nak apa. Tahun 62 dia buat nak orang. Apa? Apa aku? Lahir? Lahir. Tahun 62 belum pensiun. Saya tak mahu tu. Sebetulnya tahun 60 kan? Iya. Walaupun gaji sampai sore juta, biarlah aku di rumah. Iya. Tak pernah sakit dah. Alhamdulillah. Kok lama pun nak orang penulis ni bang? Hampir setahun katanya.
Akhir Bulan. Januari, akhir awal bulan 12 kan ku ambil di situ. Awal Januari ku ambil kan. Kini dah akhir April, 4 bulan tak siap. Di BKD tu kok lama guna. Apa sebab mak? Bisa lama gitu ya.